Profesor Dr. Sofyan Effendi, mantan Rektor Universitas Gadjah Mada periode 2002-2007, menyatakan menarik kembali seluruh pernyataannya terkait ijazah Presiden Joko Widodo. Sebelumnya, Profesor Sofyan sempat menyampaikan pernyataan dalam sebuah video yang tayang di kanal YouTube Langkah Update berjudul Mantan Rektor UGM Buka-bukaan Prof. Sofyan Effendi Rektor 2002-2007. Ijazah Jokowi dan kampus UGM pada 16 Juli 2025. Dalam pernyataan tertulis yang dirilis pada Kamis 17 Juli 2025, Prof. Sofyan menyatakan bahwa seluruh pernyataan dalam video tersebut tidak lagi berlaku dan meminta agar konten wawancara itu ditarik dari peredaran. Lebih lanjut, Prof. Sofyan menyebut bahwa pernyataan Rektor UGM saat ini, Profesor Dr. Ova Emilia, yang disampaikan pada 11 Oktober 2022 adalah benar dan sesuai dengan bukti-bukti akademik yang dimiliki Universitas Gadjah Mada. Profesor Sofyan juga menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada semua pihak yang mungkin disebutkan dalam video tersebut. Saya mohon maaf setulus-tulusnya kepada semua pihak yang saya sebutkan pada wawancara tersebut, ucapnya. Ia berharap polemik seputar keaslian ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia itu dapat segera dihentikan. Universitas Gadjah Mada sendiri sudah menegaskan keaslian ijazah Jokowi sejak lama. Dalam siaran pers resmi pada Jumat 21 Maret 2025, Dekan Fakultas Kehutanan UGM, Sigit Sunarta, memastikan bahwa Jokowi memang pernah kuliah dan lulus dari fakultas tersebut. Sigit juga menanggapi isu soal jenis huruf atau font skripsi dan ijazah Jokowi yang sempat dipermasalahkan di media sosial. Ia menegaskan bahwa Times New Roman sudah digunakan secara luas oleh mahasiswa UGM pada masa itu. Sigit menyebut bahwa skripsi Jokowi dicetak menggunakan mesin ketik, sementara sampul dan lembar pengesahan dicetak di percetakan, hal yang dianggap wajar pada masa itu. Ada tanggapan kalau tudingan ijazah palsu ini untuk mengaburkan legasi Pak Jokowi? Tanggapannya? Saya berperasaan memang kelihatannya ada agenda besar politik di balik isu-isu ini, ijazah palsu, isu pemakzulan. Ini perasaan politik saya mengatakan ada agenda besar politik untuk menurunkan reputasi politik, untuk mendowngrade yang buat saya biasa-biasa aja. Termasuk isu yang untuk pemakzulan. Termasuk itu, jadi ijazah palsu, pemakzulan Mas Wapres, saya kira ada agenda besar politik. Dan biasa. Profesor Ahmad Sumitro melihatkan kalau anak ini bahannya punya BA, kok mau mengajukan skripsi. Iya. BSC, Prof. BSC ya. Iya. BSC. Terus dia mau ke Aceh. Terus pada waktu tidak jadi karena memang tidak ada pembimbing yang mau menilai orang yang bukan MKDU tidak lulus. Kemudian jazanya Hari Mulyono ini, almarhum Jokowi Hari Mulyono meninggal tahun 2018 kan? Iya. Dan itu dipinjam dari Yuliani itu, maka dikasihlah suami ketua MK itu, Usman. Iya. Nah kemudian ijazah ini yang dipalsuin duga saya dibawa ke Jalan Pramuka untuk dirubah. Jadi itu kejahatan besar itu. Hari Mulyono ini lulus kan dan kemudian kawin dengan adiknya Yulianti ya. Iya. Hidayati. Dan punya 2 anak. Itu kabarnya dia pinjam Pak Kasmojo itu akademisi yang paling jujur itu. Diomongkan, saya masih ikut itu. Saya dulu punya ijazah Prepadus. Jokowi itu kan masuk pada waktu dia lulus SMPT di Solo. SMP yang menjadi SMA 6 tahun.
SMA 6-nya tahun 85 baru jadi SMA 6. Iya, SNPP Jadi 40. SMPP, jadi dia itu ada ada sedikit masalah pada waktu itu kan masih SMPP kok bisa masuk UGM. Oh, Artinya kan itu ada masalah di sana, hingga kontroversi. Menurut kawan-kawan dari SMPP yang dari Kupang misalnya, kan yang tahu itu, oh itu sebenarnya Jokowi itu kok bisa masuk jadi dekan, makanya itu ada masalah di situ. Kemudian pada waktu tahun dia tahun 82 dia masuk, 80 ya? 80. Kalau masuk itu ada 2 orang yang masih bersaudara yang masuk ke Menteri Kehutanan. UGM. Itu satu Rudi Mulyono, Hari Mulyono. Oh, iya. Kemudian Joko Widodo. Iya. Hari Mulyono ini orang yang aktivis, Oh. dikenal di kalangan mahasiswa karena dia mendirikan Silva Gama yang pendaki gunung segala macam. Jadi dia orangnya memang ganteng, dia perform dan juga secara akademis dia perform. Oh. Jadi dia itu tahun 85 lulus. Tapi Jokowi ini menurut informasi dari para profesor itu dan mantan dekan juga, itu pada tahun 82 tidak lulus di dalam penilaian. Dia karena ada 4 semester itu ya, Prof, ya, penilaian. Ya, ada 4 semester dinilai. Akademik, ya. Dinilai kira-kira 30 mata kuliah lah ya. Ya. Itu dinilai, dia indeks prestasinya nggak mencapai. Berarti 2,5. sesuai dengan statement Pak Jokowi di UII yang disaksikan oleh Profesor Mahfud MD juga ya, Prof? Iya, betul. Mengaku IPK-nya di bawah 2. Ya, oke. Oke, lanjut, Prof, lanjut. Ya, itu ada saksinya Pak Mas Mahfud. Iya. Dan Pak Buya Shafi'i juga Iya, Buya yang mendengar. Shafi'i, iya. Dan kemudian itu, dan juga saya lihat di dalam apanya di apa yang polisi itu, Polisi. yang data Transkrip nilai, Prof. transkrip Atau nilai. registrasi. Nah, transkrip nilai. Transkrip nilai. Transkrip nilai itu juga yang ditampilkan saat yang ditampilkan TV itu ya, oleh Prof? apa itu, dia kan hanya apa itu IPK-nya yang menurut IPK-nya itu nggak sampai 2 kan. Ya itu, dan karena itu dia kalau sistemnya benar, karena dia ikut itu waktu itu masih ada sarjana muda dan doktoral, jadi dia tidak lulus sebagai tidak qualified untuk itu di DO istilahnya. Hanya boleh sampai BA. Oh, Sarjana BSc. muda. BSc lah. BSc ya. Jadi keterangan itu Prof dapatkan dari profesor-profesor atau yang ada di Fakultas Kehutanan UGM. Kehutanannya. Sumber yang valid. Jadi 2 tahun pertama tidak perform. Tidak perform. Ya itu kalau yang saya dengar interview dengan Pak Kasmojo itu kan itu yang dia maksudkan Pak Kasmojo. Pak Kasmojo itu akademisi yang paling jujur itu. Yang diomongkan apa yang dirasakan. Dia nggak bohong-bohong. Jokowi itu bukan bimbingan saya. Jadi dia bilang kalau saya tahu memang Jokowi itu adalah mahasiswa itu sama tadi kan. Tapi kapan lulusnya saya nggak tahu. Apa skripsinya saya nggak pernah lihat. Jadi dia nggak tahu. Oh ini Prof, supaya lebih jelas karena saya masih bingung juga. Jadi 2 tahun pertama dari nilai dari Pak Jokowi itu dipandang tidak mencukupi untuk terus melanjutkan ke sarjana ya, Prof ya. Jadi berhenti di sarjana muda. Oh gitu, Prof ya. Jadi yang di data yang ditampilkan oleh Bareskrim itu kan ada itu. Ya, tapi dia dan dia
waktu itu milih sarjana muda kan. Oh iya, dari pendaftaran awal, Ya. registrasi awal tahun akademi 1980, 81 kan dia lingkari itu sarjana muda. Iya. Terus tahun akademi berikutnya 81, 82 dia lingkari juga sarjana muda. Iya, betul. Gitu ya, Iya, Prof. betul. Jadi 2 tahun. Jadi sebenarnya kalau di lingkari sarjana muda pun kalau IPK-nya memenuhi bisa langsung ke sarjana, Prof. Iya dong, ya betul. Itu terus kan. Oh, iya. Jadi karena itu memang masih ada programnya sarjana muda. Saya masih ikut itu. Saya dulu punya ijazah prepadus, apa itu proletariat, kandidat, prepadus, kandidat, dan bakaloriat. Itu masing-masing dapat ijazahnya. Baru setelah itu karena nilainya bagus bisa langsung ke doktoral. Kata Prof dia ke Aceh itu kerja itu masih sarjana muda berarti, Prof? Nah, pada waktu dia itu yang ceritanya ini agak bingung saya. Jadi pada waktu dia mengajukan tesis mau diuji, tapi pas dia mau ke Aceh, jadi nggak jadi ujiannya itu. Karena mungkin para Profesor Ahmad Sumitro melihat kan, kok anak ini bahannya punya BA, kok mau mengajukan skripsi. Iya. BSC, Prof. BSC ya, Iya. BSC. Terus dia mau ke Aceh, terus pada waktu tidak jadi karena memang tidak ada pembimbing yang mau menilai orang yang bukan MKDU tidak lulus. Kemudian itu udah, jadi dia belum memenuhi persyaratan untuk melanjutkan ke sarjana dan menulis skripsi. Ya. Tidak memenuhi persyaratan itu ya, Prof. Itu yang Pak Kasmujo nggak mau ngomong pada waktu itu. Skripsinya pun sebenarnya adalah contekan dari pidatonya Profesor Nardi. Loh, Profesor Sunardi. Yo, Profesor Sunardi ada salah satu dekan dulu setelah Pak Mito. Iya. Ya, Profesor Sunardi kan baru pulang dari Kanada, terus dia bikin makalah mengenai ada pengembangan industri kayu. Iya. Dan itu yang dipakai. Ya, itu yang kalau di orang-orang seperti Pak Kasmuto kan tahu, dia nggak mau, dia kalau hanya jadi skripsi yang diduga yang kemarin ditunjukkan diperlihatkan kepada kami dan kepada media kemarin itu adalah skripsi yang contekan sebenarnya ya, Prof ya, karena dan itu tidak pernah lulus, tidak pernah diuji kan, tidak pernah diuji dan tidak lulus. Biasanya kosong, Prof. Ya, kosong. Tanda tangan pembimbingnya. Itu saya tanya kepada petugasnya itu, Mbak, ini kok kosong semuanya tugas. Ya Pak, sebenarnya itu memang nggak diuji. Oh, jadi dan nggak ada nilainya. Jadi skripsi tersebut tidak diuji. Nggak diuji, dan makanya nggak ada tanggal kan? Iya, nggak ada tanggal, tidak ada tanda tangan dosen penguji ya. Nah Prof, itu jadinya itu dia. Jadi kalau dia mengatakan saya punya ijazah asli, ya kalau BA betul lah. Oh, kalau BSC, Prof. Kalau BSC. Tapi kalau yang ijazah skripsi, sarjana, nggak punya dia sarjana. Terus gini, Prof, itu terkait ijazahnya Hari Mulyono itu benang merahnya gimana? Jadi itu Hari Mulyono ini lulus kan, dan kemudian kawin dengan adiknya Yulianti ya. Iya. Ya, Hidayati. Dan punya 2 anak. Itu kabarnya dia pinjam ijazahnya Hari Mulyono ini. Almarhum Jokowi Hari Mulyono meninggal tahun 2018 kan. Iya, iya. Dan itu dipinjam dari Yuliani itu. Maka dikasihlah suami ketua MK itu, Usman. Iya. Nah, kemudian ijazah ini yang dipalsuin, duga saya dibawa ke Jalan Pramuka untuk dirubah. Jadi itu kejahatan besar itu. Jadi bukan, dia kan selalu mengenalkan bahwa itu ijazah yang dibawa-bawa oleh dia itu, itu kan bukan ijazah, bukan foto dia.
Iya, iya, iya. Itu bukan foto dia. Itu penipuan besar-besaran itu. Jadi itu kemudian ada dua tandanya di situ. Satu, fotonya bukan foto dia. Iya. Yang kenal bahwa ini fotonya Hari Mulyono adalah yang Mbak itu Hidayati tahu, yang ada yang kawannya itu yang Yulia siapa itu yang ada lulusan kehutanan juga. Yuliani ya. Ya dia itu ada lulusan tahun 72. Jadi pada waktu dia kumpulkan pada alumni tahun 85 Ya. di Hotel Ambarukmo. Itu kan suasananya agak aneh. Apa dia mengaku anggota, dengan itu dia mau mengaku dia itu ada anggota dari alumni tahun 85. Tapi sebenarnya dia dianggap orang asing, nggak dikenal oleh alumni yang dibilang oleh Ganjar dan Anies itu kok upahan semua. Gitu. Jadi Prof, saya simpulkan ya biar diklarifikasi lagi bahwa Pak Jokowi terdaftar sebagai sarjana muda kan Prof, tahun akademi 80-81. Tetapi menurut beberapa profesor di Fakultas Kehutanan UGM, ya kan Prof, dan orang-orang UGM, Pak Jokowi tidak perform IPK-nya, sehingga tidak layak untuk melanjutkan ke sarjana. Jadi kalaupun lulus hanya sarjana muda dengan gelar BSc. Jadi intinya karena dia tidak melanjutkan ke sarjana, maka skripsi itu skripsi bodong yang merupakan kopian atau jiplakan dari pidatonya Pak Nardi. Pidatonya Pak Sunardi. Dan yang paling aneh, Prof, UGM sampai sekarang menyembunyikan itu. Ya, skripsi-skripsi tahun 85-an yang saya minta di perpustakaan Fakultas Kehutanan UGM sampai awal tahun 2000-an. Karena di situ bisa kita ketahui ya bahwa teknologi saat itu khususnya tahun 85 itu kan lembar pengesahan skripsinya mesin ketik, Prof. Iya, betul. Mesin ketik, nggak seperti saya sampai di Amerika aja masih itu sudah saya lulus dari Amerika kan 78. Dan di Amerika itu masih mesin ketik ya, Prof ya. Walaupun waktu itu mesin ketiknya sudah IBM kan. Oh, udah IBM elektrik itu ya, Prof ya. Iya. Nah, sekarang Bu Tipa dan Pak Roy mendapatkan salah satu bundel itu di dalamnya itu skripsi salah seorang lulusan Fakultas Kehutanan UGM tahun 85. Dan lembar pengesahan skripsinya itu mesin ketik sesuai teknologi saat itu. Betul, masih. Jadi ya pemirsa sudah kita klarifikasi ya terkait dengan skripsi maupun ijazahnya Pak Jokowi.